baik. Nah, biar anak ibu semangatnya makin bangkit, makin membara, kalau kita tetap semangat dulu ya. Kalian tahu tetap semangat? Tahu. Tahu. Sekarang berdiri dulu semuanya. Nah, ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jangan dulu. Ibu lihat masih ada yang belum semangat, ini masih ada setengah-setengah semangat. Biar makin berat kita execute sekali lagi ya. Ya, ibu lihat tadi masih ada belum semangat nih. Jadi depan ya, ikuti ya bersama ya. Ikuti sama-sama. Nah, ibu mau tanya dulu nih sama ibu semua. Tadi sebelum berangkat ke sekolah nih, apa yang ibu lakukan di rumah? Mandi dulu, terus dulu sarapan, terus Tasya balik orang tua, terus Tasya mandi dulu, iya, jajan bu, tapi jajan. Nah, ada banyak yang ibu lakukan. Nopi tadi pergi jajan Nopi ya. Nah, ibu mau tanya nih, siapa di sini yang tadi bangunnya dibangun sendiri, nggak dibangun orang tua? Jul, perhatikan di depan Jul. Ini siapa tadi yang bangun sendiri? Tasya nggak bangun sendiri, Tasya? Dibangunin ibu. Dibangunin, nggak apa-apa Nopi. Dibangunin. Nah, tadi pas udah bangun, siapa yang praktekkan tempat tidurnya? Saya Bu. Ini saya Bu. Saya praktekkan sama Sus. Emangnya praktekkan tempat tidur tanggung jawab siapa nih? Sus. Tanggung jawab Sus. Ini tuh tanggung jawab kita ya sebenarnya ya. Kalian juga harus belajar praktekkan tempat tidurnya sendiri, ya? Iya. Nah, gimana kalau misalnya tugas itu nggak anak lakukan, apa yang terjadi? Berantakan terus dimarahin ya kan? Dan ibu jangan lupa tentang tanggung jawabnya sendiri ya. Iya. Oke. Ibu mau tanya nih sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ibu mau menanya dulu materi minggu lalu. Ada yang ingat nggak apa materi kita minggu lalu? Belajar dulu. Norma, kewajiban. Nah, dan tahu nggak apa itu norma, apa itu hak, apa itu kewajiban? Kewajiban apa? Menurut Tasya? Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat. Terus ada atau lagi Kewajiban itu yang wajib dilakukan loh. Oke. Terus hak apa Jul? Dapatkan bantuan apa kewajiban. Oke, benar ya karena ibu semua bilang ya bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku kita, di mana dapat diatur kita mana perilaku yang benar, baik dan boleh dilakukan. Di mana di dalam norma itu terdapat hak kewajibannya, di mana hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya Bu. Nah, ada berapa normanya Syah? Ada 4. Aku Kak Jul. Apa Nopi? Pak itu Nopi? Minggu lalu Nopi nggak ingat? Nopi nggak pernah. Norma kesopanan. Agama Tasya ada di sekitar Tasya. Keseragam. Terus? Yang keempat itu apa? Kepet siapa yang tahu? Hukum, bener ya. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari masing-masing norma itu? Contoh hak dan kewajibannya? Hukum Bu. Hukum apa? Aturan lalu lintas. Ya, terus? Keagamaan Bu, berdoa. Terus? Menghargai agama yang lain. Terus Jul? Kesulitan apa? Membantu teman. Terus Nopi? Kesopanan Nopi? menghormati orang tua. Oke, bener ya ibu semua bahwa di Indonesia itu ada 4 norma. Yang pertama norma agama, juga norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di mana norma agama itu merupakan aturan hidup yang berasal dari ajaran agama. Misalnya kalau kewajiban di norma agama itu misalnya kita berdoa sebelum dan sudah belajar, berdoa sebelum makan. Di mana hak kita tuh mendapatkan saat kita misalnya saat kita makan, mendapatkan hak kita saat sedang belajar. Terus di norma kesusilaan itu tentang baik buruk berdasarkan hak nurani kita. Misalnya kewajiban kita yaitu mengatur kesalahan ketika lupa, misalnya lupa pikir. Terus juga hak kita itu mendapat perilaku baik dari teman. Terus juga ada namanya norma hukum, di mana dia itu misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, di mana itu merupakan kewajiban kita. Terus juga hak yang terdapat, tentunya lingkungan belajar itu jadi bersih, lingkungan kita itu bersih dan aman. Terus juga norma kesopanan, di mana itu merupakan hak ini berdasarkan adat dan tata krama dan juga kebiasaan baik kita. Di mana kewajibannya misalnya dia tuh menghormati guru, menghormati orang tua, dan juga hak yang terdapat yaitu didengarkan saat kita menyampaikan pendapatnya. Nah, kita lanjut yaitu materi kita hari ini yaitu penerapan norma dalam
kehidupan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya anak ibu semua mampu mengidentifikasi tindakannya sesuai dan tidak sesuai sesuai norma dengan benar. Terus juga nih anak ibu semua mampu menentukan pilihan tindakan yang paling bertanggung jawab dalam setiap situasi dan berkaitan dengan sopan. Dan juga anak ibu semua nantinya kita ada kegiatan role play di mana di situ nantinya anak ibu semua mampu mempraktikkan perilaku tanggung jawab dalam situasi nyata secara konsisten. Nah, kita ada menonton video ya, itu semua perhatikan di depan, jangan ada yang ngobrol kiri kanan, oke? Di depan videonya. Biar nantinya itu semua bisa pahami kejadian apa dalam video ini ya. Halo teman-teman, aku Nabila. Halo semua, aku Yan. Ini ada teman-teman aku Andre. Halo semua, aku Papa. Inilah animasi pendidikan karakter. Animasi ini bercerita tentang disiplin dan tanggung jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Anak-anak jangan lupa mengerjakan PR yang sudah diberikan ya. Besok akan dikumpulkan. Baiklah, sudah jam 1 siang, silakan berkelas-kelas persiapan untuk pulang. Pesan ibu guru pulang sekolah PR langsung dikerjakan ya, agar tidak lupa. Mengerti anak-anak? Mengerti Ibu Guru. Nabila, kamu bisa gak PR-nya? Susah banget ya guru ngasih soalnya. Ya udah, gimana kalau ngerjain PR di rumahku saja nanti sore? Aku sebenarnya pengen ngerjain PR sama kamu Nabila, tapi aku ngajak ke rumahnya dan nanti sore. Kayaknya aku minta dia jadi kakakku aja deh. Hai Azhar. Oke, udah selesai tadi kamu nontonnya? Udah, Bu. Nah, dari video tadi apa yang anak ibu lihat? Ada yang malas. Iya, terus apa lagi? Apa lagi Tasya? Ibu dari sini sih. Natasha. Nabilanya rajin, Bu. Rajin, terus apa lagi? Nabila dapatnya 100. Dapatnya 100. Nah, kalau kalian ada di posisi dalam video ini, kalian mau jadi siapa? Jadi Nabila, Bu. Kenapa mau jadi Nabila? Nabila rajin. Iya. Mendapatkan perkataan gurunya, Bu. Kerjaan tugasnya Bu. Apa yang mau anak ibu dapatkan kalau ibu seperti Nabila tadi? Nabila bagus. Tidak marah gitu. Saya orang tua. Saya orang tua. Nah, setiap yang anak ibu lakukan itu pasti ada akibat dan dampaknya ya bagi anak ibu ataupun bagi sekitaran ibu semua. Nah, di sini ibu ada nih yang namanya kartu dilema moral. Apa tuh, Bu? Di mana situ kayak ada situasi itu Jul, jadi nanti Jul pilih yang mana ya yang sikap Jul menghadapi situasi itu gitu. Nah pasti anak ibu semua berbeda kan, pasti nggak ada yang sama pasti. Nah ini anak ibu kerjakan secara sendiri-sendiri ya, di mana setiap anak ibu nantinya mendapatkan 4 kartu dengan situasi berbeda-beda. Di sini juga ada pilihan sikapnya ya, anak ibu pilih salah satu misalnya di kartu 2 gitu, piket kelas ada situasinya anak baca dulu, terus nanti ada tindakan misalnya Jul pilih 1 gitu, tetap bermain dan menunda piket gitu. Nanti jawaban anak ibu semua tuliskan di KPD yang akan diberikan. Ini namanya KPD individu dan kerjaan individu. Misalnya kartu 1, nama kartu nomor kartu satunya apa gitu. Misalnya kerjaan rumah, terus pilih tindakannya. Sehingga ada yang pilih tindakannya misalnya menyalip PR teman agar tidak dimarahi guru gitu. Terus alasannya apa anak ibu pilih itu, terus dampak dari anak ibu pilih tindakan itu apa bagi diri anak ibu atau bagi kita paham? Dan sehingga ada dampak nantinya. Makanya anak ibu tulis kita ini ya. Iya, Bu. Ya, ini kerjanya. Iya, Bu. Buatnya. Siap, Bu. Terima kasih. Nih, Ini, Bu. Ini bawa dia aja apa yang sama dia. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu. Kerjakan secara sendiri-sendiri. Pasti anak ibu pilihannya berbeda-beda pasti. Dan punya anak sendiri. Iya, punya itu ya. Tapi tulis itu aja nggak mau istilahnya ibu tahu. Ibu. Ada yang kesusahan? Bentar Bu. Mengerti? Jul? Ngerti, Bu. Jadi, Bu. Oh, jadi kita tulisannya ini Bu, aja. aja sudah 2 gini, Bu. Tulisannya ya, misalnya ada teman apa gitu. Apa Bu, Bu? itu. Apa Tasya? Bu, ini nama kartunya yang ini atau yang ini? Yang ini pekerjaan rumah gitu. Bu, ini kan pertanyaan. Iya. Kita pilih ini. Ya, ini kan jadi kan tindakan kita pilih sini aja. Aku pilih nomor 3 ya. Terus kalau pilih 1 nih, teman apa sama pilih itu. Terus setelah pilih itu apa dampaknya bagi Nopi dan lingkungannya? Macam itu. Ya seperti tadi kan, kalau seperti yang bilang kan dampaknya dapat nilai bagus, alasannya itu kan perbuatan baik gitu tadi kan? Apa seperti itu? Ya, Bu. Langsung dulu, itu ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4.
beda nih dari sikap perpindahannya pasti berbeda. Tiga kali dulu, masih ada waktu. Tasya, tapi semangatnya. Belum deh, Bu. Belum. Kan di bawah lagi, Bu. Itu enggak ini aja. Kenapa enggak, Bu? Itu nanti ya. Oh, iya. Tapi tak. Apa namanya? Lupa ya. Ada yang susah juga. Sudah semuanya? Sudah. Nah, ibu pasti yakin ya, ibu dengarkan dulu nih ke depan. Pasti yang ibu semua memiliki pilihan yang berbeda. Iya kan? Iya. Ibu mau, selanjutnya mau ke sesi diskusi. Mana ibu mau anak ibu semua buat kelompok nih. Kan kita ada berapa orang nih? 4 orang ya. Ada satu kelompok 2 orang sama teman sampingnya aja. Ibu diskusikan nih tentang pilihan tindakan anak ibu masing-masing ke teman kelompoknya. Dimana nantinya ibu saling menghargai pendapat temannya. Terus juga nanti kalau misalnya pilihan-pilihannya benar nih, jangan menghakimi pilihan tindakan temannya, dan pasti anak ibu akan sebangga diri sendiri bahwa ternyata benar nih pilihan tindakan aku. Jadi dimana di sini kan ada aktivitas kelompok namanya ya. Di sini kan ada nama kartu identitas 5 orang bisa diangkat menjadi 5. Terus kan pilihan tindakan anggota 1, misalnya Jul anggota 1 pilih apa tadi gitu kan, di 1. Terus pilihan anggota 2 Vicky kan teman sekelompok ini pilih apa tadi, terus di sini ya. Terus dari hasil misalnya kan apa? Misalnya kan dari hasil diskusi anak ibu semua, pilihan tindakan mana yang benar-benar baik dalam menentukan tanggung jawab dalam hal positif gitu, pilihan ini atau Jul, misalnya Jul tulis Jul di sini. Terus apa alasan anak ibu semua milih jawaban Jul? Ngerti? Itu kalau misalnya beda, kalau sama berarti misalnya sama dan benar-benar itu tindakan yang positif, berarti itu aja tulis. Tapi misalnya sama tapi ternyata sama-sama salah, pikirnya lagi apa sih sebenarnya benar dari kartu 1 ini? Paham? Ya. Paham nggak? Paham. Nah, terus juga di sini dari 4 kartu tadi kan, yang mana sih yang benar-benar relevan dengan kelas ini? Yang misalnya piket, ternyata kelas ini tuh memang benar-benar dalam hal piket itu kurang melaksanakan tepat waktu, kurang dalam ini, nah itu semua. Tapi yang benar relevan dengan kelasnya. Apa sih sebenarnya yang relevan dengan diri sendiri dengan lingkungan kelas ini? Oke? Oke. Ya, sekarang diskusikan. Bu, tindakan terbaik ini kesimpulan. Iya, tindakan kalian berdua itu sebenarnya apa gitu? Oke, Bu. Oke? Jadi kesimpulan dari alasan kamu itu apa? Iya, tadi kan hasil diskusi kalian semua tindakan kamu ini tindakan Tasya ini. Nah, setelah kalian diskusi, kalau tindakan Novi yang benar, Tasya itu salah, berarti tindakan Novi di sini ya. Ya kan? Ya, oke. Nah, apa alasan ibu semua pilih tindakan Novi tadi? Ternyata itu yang benar positif bagi diri gitu. Oke? Paham? Jangan lupa di bawah ya, kata tadi apa yang benar-benar ibu relevan dengan kelasnya, misalnya kelasnya ternyata hal tiket itu masih kurang gitu. Nah, nanti jawaban terbanyak misalnya ribuannya piket, kita akan melakukan simulasi tentang piket. Oke? Oke. Kalau misalnya tentang kerja kelompok, kita akan simulasikan tentang kerja kelompok. Oke? Oke, sampai ke depan. Oke. Kalau nggak mau aja boleh sedikit itu kan ada apa-apa. Jangan lupa hargai pendapat masing-masing ya. Jika pendapat salah, terima dengan baik. Ini lagi kopi paste yuk. Mana? Kan dari misalkan berdiskusi ternyata pilihan kamu masih agak kurang gitu, belum yang terbaik gitu, dari yang lebih baik gitu. Ternyata pilihan itu yang benar-benar terbaik gitu setelah diskusi. Tapi kan ada dari pilihan yang dua itu ada yang terbaik gitu namanya. Ada namanya kesimpulan yang benar-benar pilihan tersebut terbaik gitu. Tapi belum tentu juga pilihan itu tersebut salah atau pilihan itu salah, karena itu pilihan terjual. Tapi setelah ibu semua berdiskusi ternyata oh ini yang benar-benar gitu. Dua. Berarti 3. Jadi 2. Udah?
Udah, apa? Ini nggak kan begini aja kok. Ini nggak bisa dijelaskan kok. Ya, kalian tahu kan apa 2 apa 3 itu? Udah? Ini yang apa? Yang ini nanti pegang dulu ya. Nanti yang sini. Udah? Oke, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau maju pertama duluan nggak memperlihatkan hasil diskusinya? Tuh, silakan Tasya. Kamu suka-suka nih sama Tasya. Tapi dia nggak sangat yang problemnya aja ya Tasya yang di kan? Oke? Yang di ini kan ya, yang di aja. Perhatikan ini dan sama nggak nih jawabannya sampingnya kalian? Kayak jauh, jadi pakai berangkat masing-masing. Ya, yang masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu namakan penilaian moral. Yang pertama pekerjaan rumah. Pilihan tindakan nomor 1 mengaku. Pilihan terbaiknya nomor 2. Proses kelompok. Dan dulu pada tadi aku lihat pilihannya sama tadi dengan Novi dan Tasya. Ini yang ini kakakku. Jadi itu tidak fokus sama kalian. Assalamualaikum guys. Pelan-pelan kali ini. Hasil kami di nomor kaki utama pekerjaan rumah. Pilihan ini itu di nomor 3. Mengerjakan PR dengan cepat saat jam istirahat. Betul. Nomor 2. Rumahku lupa mengerjakan PR dan menerima konsekuensi. Nah, kita sepakati untuk tindakan terbaiknya itu di nomor 3. Karena mengerjakan PR dengan cepat saat jam istirahat. Kenapa? Karena harus jujur. Nomor 2. Kenapa kalian harus jujur? Nomor 2, piket kelas. Aku pilih nomor 2. Nomor 2 itu Mulai membantu teman menyelesaikan tugas sebelum presentasi. alasannya kenapa? Agar Cepat selesai dan tugas posternya makin maksimal. Terima kasih, Bob. Nah, dari presentasi Anki itu tadi kelompok Tasya, kelompok Nindi, nah ibu lihat pasti ada perbedaan pasti ya di ibu semua di pilihannya itu sesuai dengan perhatian ibu semua. Ya nggak apa-apa karena kita setiap orang pasti berbeda pilihan ya. Tapi tentunya di setiap pilihan kita ada yang positif, ada yang negatif. Dan jika itu negatif, tentunya kita juga harus merubah diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi, ya kan? Nah, dimana setiap tindakan kita itu tentunya ada kita bertanggung jawab di setiap tindakan kita. Dimana setiap yang kita lakukan pasti ada dampaknya bagi kita dan bagi orang sekitar kita. Oke? Nah tadi setelah ibu lihat nih ternyata kartu yang berwarna plus itu tiket ya. Ya, Bu, Tadi kan ada yang nggak tiket. Kalau nggak apa-apa tapi boleh juga tiket aja. Ya, Bu. Lihat aja. Tiket terus juga apa namanya tuh meninggalkan piket tentunya nggak melaksanakan piket juga tapi tidak tepat waktu ya pasti ya. Nah selanjutnya biar ibu semua tahu nih kita akan melaksanakan yang namanya role play. Ada yang tahu? Tahu. Oke, di sini aku butuh 4 orang nih. Pas ya. Masuk. Siapa yang mau berperan jadi guru? Tunggu. Oke, kita dulu ya. Jadi ini murid. Saya Bu. Pilih kamu murid ya. Nindi, Novi, dan Tasya ya. Nah, jadi dengarkan dulu ya cerita perannya masing-masing ya. Dul tentunya jadi guru nanti yang menasihati ya Jol. Nindi jadi itu. Jadi anak yang meninggalkan piketnya. Ya? Yang meninggalkan tanggung jawabnya kita ya. Sama ini ceritanya di piket hari ini ya. Pagi-pagi nih ceritanya kelasnya itu memang piketnya pagi sebelum guru masuk. Jadi di sini ceritanya Tasya ngajak Nindi piket tapi Nindi gak mau nanti aja Tasya masih lama masuknya. Kita main dulu karena Nindi mainnya diajak Novi untuk bermain. Yang ada Nindi main. Di sini juga Novi nggak tahu nih kalau ternyata mau di piket gitu. Novi kayak lupa gitu. Jadi Novi ngajak Nindi. Jadi Nindi pun terbawa gitu. Tasya dan ada Nindi tapi Nindi terbawa oleh Novi gitu. Nanti aja Sya kita masih lama makin. Ya nanti aja nih gitu, oke? Oke. Paham perannya masing-masing. Tapi nanti di akhir penyelesaiannya Nicul menasihati Nindi. Nindi pun mengakui kesalahannya dan dia melaksanakan piket juga walaupun telat ya. Oke, kita jadi main Bu. Jadi main udah main tapi pas guru masuk ya Bu, piketnya belum selesai karena Tasya kerjain sendiri. Kok belum selesai kata guru? Iya Bu, teman saya lagi main nggak di depan ke sana gitu. Jadi hari ini iya Bu, Nindi dan Novi dipanggil menghadap gurunya. Tapi terus
Nasihatnya Nindi pun mengakui kesalahannya, dan dia tetap melaksanakan piket Novi karena dia juga merasa bersalah, dia pun membantu Nindi. Paham penyelesaiannya? Paham. Oke, sekarang ibu semua maju, nanti ibu amati setiap cara dengan penyelesaian. Dia balik dulu ya. Nanti dulu di bukunya nanti datanya. Oke, Tasya mulai piket dan membawa Nindi untuk piket. Novi nanti datang dan ngajak Nindi bermain ya. Oke. Bu, ini sama saya Iya, satu, silakan. Oke. Oke, 1, 2, 3 mulai. Nindi, hari ini kita piket ya, Nindi. Kita bagi tugas. Apa Bapak tulis ya? Iya, naik. Main ya? Ya. Main, kita piket dulu Nindi, nanti aku masuk. Nanti ada apa? Kok kayak gitu Nindi? Nanti aku masuk kita dimarahin. Ini masalah makanya aku main dulu saja. Jangan gitu Nindi, kamu harus bantu aku Nindi. Ayo, Nindi. Kita aja. Bentar saja ya. Astagfirullah. Tasya, ibu kan kok iya piketnya? Ibu, saya kan bisa piket sendiri. Ibu Nindi kamu piket ya, Bu. Tinggi, ada ini piket sebentar, tapi piket gimana? Iya, Bu, saya ada di mana? Saya nggak tahu juga ini piket, Bu. Soalnya kamu harus membantu Tasya untuk piketnya. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Masa Jangan begitu ya. piket dulu baru main. Iya, jadi kamu harus membantu Tasya untuk piket dulu. Nah, sekarang kamu piket dulu ya. Dan ini saya akan juga ya, Bu. Ya. Tasya, kamu duduk aja dan kamu sudah ini. Makasih, Bu. Yang satunya siapa ini? Oke, udah selesai ya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Oke, bagusnya ibu semua dalam main kelasnya. Jadi kan, nah dari cerita tadi, apa yang bisa anak ibu simpulkan ibu ambil gitu simpulannya? Harus bertanggung jawab atas kewajibannya yaitu tiga tadi. Iya, oke, kita tuh harus bertanggung jawab dulu ya dengan tugas kita, apa tugas kita. Nah tadi kan kayak dampaknya bagi itu ya apa dimarahin, gitu. Kelasnya kotor, terus terlambat masuk kelas kan, ke mata pelajaran terfoto kan jamnya gitu. Jadi setiap yang anak ibu lakukan juga ada dampaknya bagi anak ibu semua. Tadi contohnya adalah piket tadi ya kan. Di sini ibu ada namanya pohon tanggung jawab kelas 5. Ini kelas 5 kan? Nanti gimana? Aku kontak ibu tempel lagi di kelas biar ibu semua bisa lihat tanggung jawab dirinya sendiri. Di mana di sini ibu semua tulis nih satu tanggung jawab yang akan ibu terus lakukan selama di kelas ini. Misalnya saya berjanji akan melaksanakan piket tepat waktu. Itu namanya Nindi. Jadi bisa lihat Nindi ternyata kalau jadi tinggal kan gak hanya ibu aja merasa tinggal, teman-teman juga bisa. Karena semua juga janji Nindi sendiri di pohon ini. Ngerti? Ngerti. Oke. Mau apa jual apa? Warna biru. Yellow. Yellow. Nih. Agak ya Bu. Ini coba ayo. Dan sini ya dia. Oke, terus. Terus apa ya? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah bawa dulu tadi, Bu. Sini kan ada pohon kan? Dan pohonnya nggak ada daun kan? Daunnya di mana? Ini. Nah, di situ. Oke, sekarang maju satu-satu untuk menempelkan daunnya. Minggi maju Minggi. Bu, saya hiasin dulu, Bu. Ya. Ini kopi. Coba. Nih. Coba ini. Ya, sekarang kita. Coba bawa ya. Nah, ya. Terus ya. Sudah, sapnya? Bu, saya ada. Oke, sama dulu maju. Ya. Iya. Nah, yang apa juga apa? Sedikit aja. Enggak ada ya. Tahu sih. Tidak saya pengen minta sedikitnya, Bu. Lagi ya, ya. Iya, kita aja. Mana ya? Bojok. Oke, soalnya saya sampai sebentar. Kita sudah semangat. Saya Iya, Bu, sama-sama. Oke, dan sebenarnya Novi. Ini Novi. Oke. Gimana Novi namanya? Ini Bu. Oke, ya. Coba dia kalau sama ini sama ya, kan gitu. Enggak apa-apa ada ini semua pohon tanggung jawab anak ibu. Di sini keterangan nama ibu dan juga janji anak ibu. Janji harus ditepati. Jadi itu bakal tanggung jawab. Kasih. Ya. Oke, kita udah melalui banyak hal dalam dari hari ini ya. Gimana perasaan anak ibu hari ini? Bagian mana nih anak ibu paling suka? Nempel Bu. Bagian nempel. Yang maju di kanan. Ya, ada banyak ya yang disukai. Dan tadi juga ibu mau tahu nih dalam proses diskusinya dan kelompok gimana? Baik, Bu. Baik ya, saling menghargai ya. Kita saling menghargai karena pendapat orang kan beda-beda ya kan? Iya, Bu. Oke, nah selanjutnya kegiatan penutup ya. Kegiatan kita penutup. Nah, dari pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya
Ya Bu, oke Nindi silakan. Kita harus bertanggung jawab Bu atas Jawab. kewajiban yang kita punya. Iya, terus Contohnya ke kelas Bu. oke kelar. Terus apa lagi? Oh iya, tentang norma kewajiban. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Sudah? Oke, bener ya yang bilang kita tuh harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Di mana tuh ada dampaknya gitu. Dan kita tuh harus bertanggung jawab dari baik di sekolah, baik di rumah ataupun di masyarakat. Dan setiap kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan itu ada dampaknya bagi kita maupun bagi orang yang lain. Oke. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu semua mau mengapresiasi anak ibu. Anak ibu semua hebat, semangat belajarnya, terus mengerjakan tugasnya tepat waktu. Tepuk tangan tuh kita semua. Oke, sebelum ibu tutup, ibu ada nih sedikit soal yang harus ibu kerjakan. Dimana itu anak ibu kerjakan secara individu, ini untuk mengukur kemampuan anak ibu semua tentang pembelajaran hari ini. Sejauh mana sih pembelajaran ibu semua terhadap pembelajaran hari ini? Kerjakan secara masing-masing ya. Ya Bu. Ya Bu. Iya, kerjakan ya. Oke Bu, see you Bu. Ya, Bu. Kerjakan ya. Ya, Oke, Bu. Bu. Siapa Bu? Apa? Siapa berapa Bu? Ya, 5 menit. Cukup ya? Bu. Oke, udah ya. Ya Bu. Sudah, Sudah Bu. Nih. Ini, Bu. Bercanda terus nih dia. Ada yang hobi bercanda. Enggak apa-apa, itu mencari pertanyaan dia agak tegang-tegang kali kita belajarnya. Hobi, dia bagus hobinya ya. Iya. Oke, sebelum ibu tutup nih pembelajaran hari ini, ibu ada sedikit tugas bagi ibu di rumah. Aku tidak mudah saja kok. Kan tadi kan kita belajar tentang penerapan norma di lingkungan kan. Ya, tadi kan kita lebih memfokuskan di sekolah kan. Anak ibu semua nantinya apa saja tuh norma yang ada di rumah ya. Ya, Bu. Oke. Tanggal lupa boleh sebutkan sebaik-baiknya nanti anak ibu minggu depan ibu tanyakan anak ibu semua ya. Ya Bu. Di rumah dan lingkungan sekitar masyarakat. Jadi ada 2 ya. Ya Bu. Minimal 5. Oke, minimal 5. Kembali sebanyak apa? Boleh sebaiknya makin banyak makin baik aku makin bagus. Oke? Oke. Nah, oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Perhatian semua, bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal